Politik Indonesia selalu saja seru untuk dibicarakan. Terkadang polemiknya tak masuk nalar sehat kita sebagai rakyat. Inilah opini politik dengan harapan agar negeri kita selalu terawat. Sepertinya SBY ingin main api. Muldoko langsung beri peringatan sebelum kehabisan kesabaran. Tampaknya pelan-pelan tapi pasti, KLB Partai Demokrat sedang on the way untuk terjadi. Terjadi atau tidak, biarlah nanti kita yang akan menyaksikan. Kemarin, seorang pria yang mengaku sebagai komandan Satgas Raja Wali Partai Demokrat menyusup ke dalam acara konferensi pers kubu oposisi AHY. Pria tersebut mengaku bernama Manatap Simanjuntak. Tujuannya adalah untuk menentang rencana konferensi luar biasa KLB yang diusung oleh penyelenggara acara. Politikus senior Partai Demokrat Dam Rizal mengatakan pria itu merupakan utusan dari Partai Demokrat. DPP KMD Partai Demokrat diketahui menggelar konferensi pers dukungan generasi muda Demokrat, organisasi sayap Partai Demokrat pemilik suara di Kongres untuk pelaksanaan KLB. Mereka menginginkan KLB, bahkan ada yang meminta AHY mundur secara terhormat. Ada juga yang memberikan tanggapan kepada AHY untuk menggelar KLB. Sementara itu, SBY turun gunung. Dia meminta agar kader-kader yang terindikasi ingin melakukan kudeta diusir dan dipecat. Tapi lagi-lagi, nama Muldoko disenggol. Dan sepertinya Muldoko sudah mulai tipis kesabarannya. Dia mengeluarkan ultimatum setelah disebut-sebut menjadi dalang di balik isu kudeta Partai Demokrat ini. Ini adalah respon dari tudingan SBY yang menyebut dirinya terlibat. Janganlah menekan-nekan saya. Saya diam, jangan menekan-nekan, dan saya ingin mengingatkan ke semuanya, kata Muldoko. Muldoko menegaskan bahwa dirinya sangat mungkin melakukan langkah-langkah ke depannya. Saya ingin mengingatkan karena saya bisa sangat mungkin melakukan apa itu langkah-langkah yang saya yakini. Jadi, saya berharap jangan menekan saya. Seperti tadi yang saya katakan, ungkap dia lagi. Dia mengingatkan dirinya memiliki hak untuk melakukan langkah-langkah yang dia yakini. Wah, bakalan seru ini. Muldoko sepertinya tidak tenang, terus disudutkan seperti itu. Perkara apakah Muldoko seperti yang dituduhkan oleh Demokrat, saya tidak mau ikut pusing. Yang jelas, ultimatum Muldoko ini cukup menarik kalau dipikir-pikir. Apa yang mau dia lakukan ya? Jika tidak tahan lagi, ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Yang pertama, Muldoko bisa saja melaporkan Demokrat atau SBY dengan tuduhan merusak nama baik. Kemungkinan lainnya adalah mungkin saja Muldoko sekalian main tabrak. Toh terus-terusan ditekan, kepalang basah, ya sekalian saja jebur, gitu kira-kira. Di sisi lain, SBY sepertinya salah sasaran melancarkan serangan kepada Muldoko. Masalah terbesar Demokrat bukanlah Muldoko, tapi sebagian kader dan senior yang ingin mengembalikan jalur partai ke arah yang benar. Mereka sedang mengumpulkan kekuatan dan momentum agar terlaksananya KLB. Kalau saya prediksi, KLB ini adalah hal yang cukup berbahaya buat posisi AHY. Bisa saja dia bertahan dan lolos, tapi resikonya juga deg-degan. Mereka yang menginginkan KLB pasti sudah paham kalau ini akan mengubah peta kepemimpinan dan arah partai ke depan. Kalau KLB berhasil digelar, tidak peduli rumor apapun yang beredar, satu hal yang pasti, AHY berada dalam posisi goyah. Sekarang tinggal adu kekuatan saja antara KLB yes or no. Terjadi tarik ulur antara yang pro dan kontra. Tugas SBY harusnya meredam gejolak ini dan merangkul semuanya, bukan asal menembak membabi buta ke pihak lain. Lagi pula ini cukup jelas loh ya, mirip dengan jurus pencitraan agar masyarakat bersimpati. Jurus terzalimi kembali dimainkan agar dikasihani. Satu pertanyaan penting lainnya adalah, kenapa SBY turun gunung? Jelas karena AHY tidak sanggup menghadapi badai ini sendirian. Yang artinya secara tersirat menunjukkan kemampuan AHY yang belum lulus, masih butuh
uluran tangan bapaknya. Tapi ada satu lagi yang cukup menarik. Kader muda Demokrat KMD mendorong nama Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat didampingi Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas sebagai Sekjen. Nah, saya masih belum mau ambil pusing atau mengambil kesimpulan ya. Bisa saja ini adalah aspirasi dari mereka dan bisa saja dianggap kubu SBY sebagai upaya yang melengsarkan AHY. Apalagi ada nama Ibas sebagai calon sekjennya. Intrik drama ini sangat kompleks. Pertanyaan yang lain, ada yang bertanya, bagaimana kalau memang Muldoko itu mengincar posisi itu? Andai-andai saja nih ya, kalaupun misalnya benar itu terjadi, sebenarnya Muldoko memiliki peluang yang kecil. Hasil survei terbaru dari LSI menunjukkan elektabilitas Muldoko secara capres adalah 0%. Tulisan ini ditulis oleh XHardi di sibut.com. Terima kasih, sampai jumpa. Politik Indonesia selalu saja seru untuk dibicarakan. Terkadang polemiknya tak masuk nalar sehat kita sebagai rakyat. Inilah opini politik dengan harapan agar negeri kita selalu terawat. Pak Ganjar ini cukup cerdas dalam menghancurkan reputasi Anies. Salah satu keterampilan yang wajib dimiliki dalam dunia politik adalah komunikasi. Barang siapa yang menguasai komunikasi politik, kemungkinan karir politiknya berjalan mulus. Komunikasi politik bukan sekedar memilih antara diam saja atau melontarkan pernyataan, mengomentari sebuah isu, atau komunikasi politik juga tentang memilih kalimat dan diksi yang pas ketika hendak melontarkan pernyataan. Bagi politisi, kemampuan ini adalah sebuah kunci. Reputasi orang yang bergelut di dunia politik bisa hancur seketika jika keliru dalam melontarkan pernyataan. Misalnya, seharusnya tidak perlu ikut bersuara, malah ikut bermain atau memberi komentar. Harusnya melontarkan pernyataan A, dia malah melontarkan pernyataan B. Jokowi bisa dibilang politis paling sukses di Indonesia, sebab tak perlu menjadi ketua partai. Beliau bisa memenangi seluruh pemilu yang diikuti. Dari mulai Pilkada Solo, DKI Jakarta, hingga Pilpres, semua berhasil dimenangkan oleh beliau secara gemilang. Semua prestasi fantastik yang mungkin tidak akan bisa dicapai oleh orang lain. Prestasi hebat yang diraih oleh Presiden Joko Widodo ini tak lepas dari kemampuan komunikasi politik beliau yang sangat mumpuni. Beliau cukup cermat dalam memilih kapan harus bersuara, kapan harus diam. Beliau cermat memilih kalimat saat melontarkan pernyataan agar reputasinya tidak hancur. Setelah Jokowi dipastikan tidak akan maju lagi di 2024 jika tidak ada amandemen Undang-Undang Dasar tentunya, ada dua nama yang cukup potensial bisa maju di Pilpres 2024, yaitu Anies dan Ganjar. Elektabilitas keduanya cukup tinggi dengan selisih tidak jauh, meskipun masih di bawah elektabilitas Prabowo. Nampaknya persaingan Anies dan Ganjar sudah dimulai dari sekarang. Sudah mulai mencoba membangun reputasi dan citra diri. Untuk sementara, saya boleh mengatakan jika Ganjar unggul 1-0 terhadap Anies untuk satu persoalan yang serupa. Musim hujan sepertinya ini membuat kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang rawan sama banjir. Sejak Ahok lengser, bisa dibilang banjir di Jakarta semakin parah. Anies belum mampu bekerja sebaik Ahok dalam mengatasi banjir. Dan endingnya, Anies kembali dibully habis-habisan setiap Jakarta banjir. Apalagi ini teori soal sunatullah, air yang dipaparkan oleh Anies tidak terbukti di Jakarta. Dan uniknya, sebenarnya Semarang juga banjir, bahkan hingga kantor Gubernur Jawa Tengah. Hal ini unik karena tidak biasa kantor Gubernur Jawa Tengah banjir. Dan lebih unik lagi, publik tidak membuli Ganjar, sebagaimana publik telah membuli Anies habis-habisan.
Terus pertanyaannya, kenapa bisa seperti itu ya? Jawabannya adalah kemampuan komunikasi politik. Anies keliru dalam memilih kalimat saat mengomentari banjir di DKI Jakarta. Sebaliknya, Ganjar cukup cerdas memilih kalimat saat mengomentari banjir di Semarang. Anies memilih menyalahkan pihak lain ketika DKI banjir. Anies menyalahkan banjir kiriman dari Hulu, Bogor, juga curah hujan. Intinya, Anies tidak mau dirinya disalahkan. Dia tidak mau dianggap tidak becus menangani banjir. Kemampuan olah katanya digunakan untuk ngeles dan menyalahkan pihak lain atas banjir yang terjadi. Wajar saja jika kemudian publik beramai-ramai membuli Anies, sebab sudah jelas-jelas kok tidak punya program kerja untuk mengatasi banjir, malah menyalahkan pihak lain. Terlihat sekali Anies ini orangnya licik, oportunis, dan tidak punya ketulusan dalam memimpin Jakarta. Mungkin jika disurvei, warga Jakarta sudah muak dengan gubernurnya. Nah, sebaliknya nih, Pak Ganjar cukup cerdas dalam memilih pernyataan. Jika dia seperti Anies dengan menyalahkan pihak lain atas banjir yang terjadi, sudah pasti akan dibully. Ganjar akhirnya memilih mengakui kesalahan, mengakui bahwa karena salah dia, maka Semarang menjadi banjir bahkan sampai masuk ke kantor gubernur. Pernyataan Ganjar langsung mendapat tepuk tangan dan apresiasi dari publik. Ganjar bisa menunjukkan kalau dia tipe pemimpin yang berani mengakui kesalahan serta terbuka dengan kritik. Ganjar membuka lebar-lebar kritikan atas banjir yang terjadi di Semarang. Pengakuan Ganjar ini tidak hanya menyelamatkan reputasinya, namun juga membuat reputasi Anies hancur berkeping-keping. Tak lama setelah mengaku salah, publik membanding-bandingkan sikap kesatria Ganjar dengan sikap pengecut Anies. Hanya kesatria yang mau mengaku salah, dan hanya pengecut yang tidak mau disalahkan dan selalu merasa benar. Untuk sementara, skor Ganjar versus Anies ini adalah 1-0 untuk keunggulan Ganjar. Kedepannya, persaingan keduanya akan semakin seru. Bagaimana menurut teman-teman? Tulisan ini ditulis oleh Ayas di siwot.com. Terima kasih, sampai jumpa.